Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami kelompok 1 akan menjelaskan satuan layanan yang telah kami buat mengenai konsep diri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Vika Kolini sebagai moderator dan ada 3 rekan saya, Halira Destiani, Triprianti, dan Reza Setiawan. Berikut adalah satuan layanan atau satlan yang telah kami buat. Satuan Layanan Bimbingan dan Konseling. Topik bahasan: siswa mampu memahami diri. Bidang bimbingan, bimbingan pribadi. Standar kompetensi, menghargai diri sendiri dan orang lain. Jenis layanan, konseling kelompok. Tujuan: pertama, siswa mampu mengenali diri sendiri dan orang lain secara lebih mendalam. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi sikap, kelemahan, dan kekuatan pribadi. Kompetensi dasar: mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami diri. Indikator: 1. Siswa dapat memahami dan mengenali dirinya. 2. Siswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Sasaran kelas 11. Rencana kegiatan hari Rabu tanggal 24 September 2020. Waktu 45 menit. Tempat ruang kelas. Penyelenggara layanan konselor atau guru BK. Pendekatan yang digunakan client center. Materi konsep diri, teknik bimbingan, ceramah, diskusi, permainan. Alat atau media, laptop, LCD, kertas, dan alat tulis. Yang pertama, tahap awal. Pada tahap awal, konselor menciptakan suasana interaksi yang kondusif untuk mencapai tujuan permainan. Selanjutnya, konselor mengembangkan komitmen agar proses permainan dapat terselenggara dengan baik. Kemudian, konselor menjelaskan secara singkat kepada siswa tentang konsep diri. Yang terakhir, konselor memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum jelas. Tahapan kedua dari tahapan kegiatan satuan layanan ini adalah tahap transisi. Yang dilakukan konselor dalam tahap transisi ini adalah A. Konselor mencairkan suasana dan memantapkan kesiapan konseli untuk memasuki permainan dengan kegiatan ice breaking dengan judul "Ikuti apa yang saya katakan" dengan instruksi sebagai berikut. Instruksi pertama yaitu konselor mengarahkan siswa untuk memperhatikan konselor. Kata kuncinya adalah instruksi, ikuti apa yang saya katakan. Siswa disuruh mengikuti kata-kata konselor. Kemudian, konselor memilih beberapa kata untuk disebutkan dan diulangi sampai berkali-kali. Misalnya, ayam-ayam, itik-itik, ayam itik, atau itik ayam. Setelah beberapa kali, maka konselor akan menyuruh siswa menghitung ada berapa ayam. Permainan akan diulangi dengan tetap menyebutkan instruksi dari permainan ini sampai siswa menyadari kesalahan siswa bahwa yang disuruh bukan menghitung jumlah ayam atau itiknya, namun mengikuti yang dikatakan konselor. B. Konselor menginstruksikan siswa untuk mempersiapkan alat tulis berupa selembar kertas dan pena. Kemudian, konselor menjelaskan tentang peraturan permainan dalam kuis kokologi. Adapun pengertian dari kuis kokologi ini adalah sebuah permainan psikologi yang akan menggali siapa kita sebenarnya. Dalam arti lain adalah tes kepribadian seseorang. Aturan main kuis kokologi ini adalah: yang pertama, dengarkan dan cermati apa yang kami katakan. Yang kedua, kami tidak akan mengulang soal lebih dari 2 kali. Yang ketiga, katakan hal pertama yang muncul di kepala kalian. Yang keempat, pilihlah jawaban yang sesuai dengan mata pikiran dan hati nurani kalian. Yang kelima, jangan berusaha mengira-ngira jawaban. Yang keenam, jujurlah dengan diri sendiri. Yang ketujuh, tetaplah berpikiran terbuka. C.
Konselor mengatakan bahwa konselor akan membacakan soal dan jawaban, dan siswa hanya menulis pilihan jawaban dari soal yang dibacakan oleh konselor. D. Konselor memberikan relaksasi ringan agar siswa merasa tenang dan memberi isyarat bahwa kuis kokologi akan segera dimulai. Di sini ada 4 tahap kerja, yaitu eksperimentasi, identifikasi, analisa, dan generalisasi. Eksperimentasi merupakan kegiatan konselor di mana konselor memulai games dengan membaca beberapa soal dengan jelas dan siswa menuliskan jawaban pada kertas masing-masing. Identifikasi yaitu konselor membacakan arti jawaban dari masing-masing siswa, seperti apakah yang Anda rasakan ketika Anda melakukan ice breaking, apakah Anda kesulitan ketika melakukan ice breaking, bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui hasil dari kuis kokologi, dan apakah arti dari jawaban kuis yang kalian pilih tadi menggambarkan tentang diri Anda yang sebenarnya. Analisa. Di sini ada analisa, ada 3 poin, yaitu apakah hal yang baru Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut, apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemahaman Anda tentang diri Anda, dan apakah Anda merasakan Anda sudah mengenali diri Anda. Generalisasi, ada 2 poin, yaitu apakah ada rencana yang ingin Anda lakukan setelah Anda mengenali diri Anda, lalu langkah apa yang akan Anda tempuh setelah Anda telah mengenali diri Anda. Tahap selanjutnya yaitu tahap penutup atau tahap terminasi. Di sini ada 2, yaitu refleksi umum dan tindak lanjut. Refleksi umum itu seperti sebutkan kelemahan dan kelebihan Anda. Tindak lanjut seperti usaha apa yang akan Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kelebihan yang Anda miliki. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi. Di sini konselor mengamati ekspresi wajah dan gestur siswa sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Lalu kegiatan ini dapat menstimulus pemahaman siswa tentang konsep dirinya, dan setiap siswa belajar mengenali dan menerima tentang kekurangan dan kelebihan dirinya. Kesimpulan dalam melakukan layanan ini, agar peserta didik dapat mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Karena pada dasarnya setiap manusia pun pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi, dengan adanya layanan ini dapat membantu peserta didik agar mereka dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Sehingga kita juga dapat membantu supaya peserta didik dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Sekian penjelasan satuan layanan dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.